Takbir. Alhamdulillah, beliau berapi-api mengobarkan semangat kita, dan hari ini kita akan mengguyurnya supaya dingin adem ya. Ustadz yang paling banyak followernya, paling banyak viewernya. Oke, saya mau tanya, siapa follower dari Ustadz kita ini yang satu ini? Ya, siapa follower Ustadz Somad? Ya, saya minta unfollow sekarang ya. Kualat nanti ya. Ya, beliau sampaikan Ustadz semuanya pendidikan penting sekali karena memang Allah menciptakan manusia plus aturannya. Ketika Allah memberikan cinta kepada manusia, maka Allah memberikan cara bagaimana mencurahkan cinta. Mau pacaran atau mau ta'arufan itu sudah berbeda ya. Yang pacaran itu tidak sesuai dengan aturan Allah, yang ta'aruf kemudian nikah insyaallah sesuai ya. Mohon maaf kan ini kebanyakan jomblo ya, kita bahasnya yang begituan ya. Dan tidak bisa kedua-duanya dicampur ya. Antara wahyu dengan nafsu nggak bisa dicampur. Kenapa? Ya nanti talbisul haq bil batil, hak dan batil dicampur jadinya batil. Susu dan racun dicampur jadi apa? Jadi racun. Maka tidak ada istilah namanya pacaran syariah ya, nggak ada ya. Pacaran syariah ya. Pacarannya bukan malam minggu ya, tapi malam Jumat ya. Ya panggilannya bukan bebek ai tapi ukhti akhi. Wah ya. Ya, mari kita awali pacaran kita hari ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Nggak ada pacaran syariah, nggak ada ya. Baik. Kita akan kemudian mendengar motivasi dari beliau ya, dari Ustadz Abdul Somad. Saya tidak akan panjang lebar karena kita akan benar-benar menikmati, mengambil pelajaran, dan juga insya Allah moga-moga kita mendapatkan keberkahan dari apa-apa yang kemudian kita lakukan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz sejuta viewer ya, Ustadz Abdul Somad, waktu dan tempat kami persilakan. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun sahabat dekat, kalau salah, keliru perlu diluruskan. Betul? Akhi fillah, tadi ada yang keliru. Kata beliau saya 1 juta follower. Yang betul Instagram 4 juta. Nah, Islam itu dimanapun ngaji dengan ustadz siapapun tidak akan keluar dari 3. Pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidah itu keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang sorga, tentang neraka, tentang titian siratal mustaqim, tentang azab kubur. Itu akidah. Yang kedua syariah. Syariah itu fikih, solat, zakat, puasa, haji, pinjam meminjam, hutang, gadai, mudharabah, murabahah, bank Islam. Sedangkan akhlak itu adalah budi pekerti, sabar, ridha, tawakal, qanaah. Ada ustadz ceramah. Pengajian kita malam ini adalah tentang sabar. Kira-kira masuknya mana? Akhlak. Sabar itu akhlak. Kalau anak kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Jelas. Malam ini pengajian kita tentang cara berwudu menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kemana masuknya? Syariah, halal, haram, makruh, mubah, batal, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Sedangkan sekarang kita sedang mengaji
Bagaimana pengawasan Allah walaupun kau dalam WC, kau sedang dikontrol oleh Allah. Mana pembahasannya? Akidah. Nah, mana yang lebih dulu? Akidah atau syariah? Akidah. Alladzina yuqimuna shalah, orang yang mendirikan salat. Wa yunfiquna mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berzakat, salat, zakat. Tapi baca ayat di awalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Yang disembah ini siapa? Ghaib. Allahu Akbar. Yang mencatatnya siapa? Ghaib. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Balasannya surga, ghaib. Maka orang yang tidak berakidah, ibadahnya diterima atau tidak? Tidak. Orang yang tidak berakidah, akhlaknya sopan, baik, diterima atau tidak? Tidak diterima. Oleh sebab itu, disitulah nampak penting di antara yang tiga. Akidah, syariah, akhlak. Di antara yang tiga ini, mana yang terpenting? Akidah. Nanti saya menyampaikan materi sampai jam 11. Dari jam 11 ke jam 12 tanya jawab, tulis di kertas. Sampai jam 12 tutup. Jam 12 ke jam 12.16 berwudu. Habis itu sholat zuhur berjamaah. Setelah itu baru acara makan bersama di rumah masing-masing. Nah, jangan cerita makan, fokus dulu. Ini perlu saya jelaskan karena banyak di antara jamaah tidak jelas mau dibawa kemana hubungan ini. Maka saya jelaskan dari awal sampai jam 11, habis itu tanya jawab, habis itu berwudu. Tiba-tiba ada satu anak muda selesai pengajian dia pulang. Pas ditanya, kau nggak sholat? Yang penting akidah kita benar. Kira-kira orang ini benar tak akidahnya? Tidak. Karena bukti akidah benar pasti sholat, bukan somat. Pasti sholat. Maka tanamannya akidah, buahnya syariah. Buah daripada akidah yang benar, maka dia pasti akan bersyariah. Kalau ada orang katanya akidahnya benar, tapi nabungnya di bank konvensional, benar tak akidahnya? Tak benar. Maka dia syariahnya mesti benar. Beralihlah ke bank syariah. Dah selesai satu iklan. Ada hakim di Pekanbaru. Ada hakim di Pekanbaru. Datang jamaah menyogok, membawa uang karena anaknya kena narkoba. Pak Hakim, tolong nanti ringankan perkara anak saya. Ini duit. Kata Pak Hakim, bawa pulang duit harammu, saya tidak akan merubah apapun. Kira-kira hakim ini apanya yang benar? Ibadahnya atau akidahnya? Akidahnya. Orang akan berkata, hebat Pak Hakim. Tapi orang yang akidahnya tak benar akan berkata, hakim goblok. Kenapa tak diterima? Jarang-jarang dapat. Ambillah. Penting akidah. Makanya orang ibadah rajin, akidah tidak benar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Hakim ini selamat dari fahsya dan munkar. Solatnya betul. Karena sebelum solat akidah. Saya transit di Kuala Namu, turun di VIP Lounge. Saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya transit di VIP. Lalu pas sedang duduk, datang anak muda, ganteng. Saking gantengnya saya aja tertarik. Apalagi ibu-ibu. Dikeluarkannya HP-nya, ditunjukkannya video WhatsApp. Tiba-tiba nampak saya anak gadis pakai baju hampir terbuka. Astagfirullahaladzim. Ini siapa kata saya? Dengar apa kata dia Ustaz. Saya dengar. Bang, kapan kita bisa jumpa? Bergetar jantung saya menengok. Saya tanya, ini siapa? Inilah yang selalu menggoda saya malam Pak Ustaz.
Terus apa kamu katakan? Saya tidak mau karena saya takut kepada Allah. Dalam mati saya, bodohnya budak ini. Hampir saya tanya berapa nomornya, hampir keceplosan. Anak muda ganteng tidak melayani video ini karena takut kepada Allah. Kira-kira apanya yang benar? Akidah. Pentingnya akidah. Pulang ke Pekanbaru, sarapan pagi di rumah makan depan Patimura, jumpa sama bapak-bapak. Ustadz Somad, ya, kemarin Ustadz ke rumah sakit Arifin Ahmad, betul, menjenguk ada pegawai kantor gubernur sakit, ya. Saya pernah ke rumah dia, Pak Ustadz. Bapak ngapain? Kami bawa duit sekoper, karena kami tahu anak dia kuliah di Australia, gaji dia sedikit, dia pegawai tidak tinggi betul, gajinya tak banyak. Kami tahu dia sedang sulit ekonomi, kami datang menghadap dia. Anak kau sedang di Australia kan? Ya. Kau perlu duit kan? Ya. Nih duit. Apa kata dia? Bawa duit kalian, aku tak perlu. Yang saya ceritakan ini bukan dalam Quran, yang ceritakan bukan dalam hadis. Nanti kalau saya ceritakan dalam Quran, iyalah itu kan di Quran. Kalau saya ceritakan qala Rasulullah, itu kan dalam hadis. Sekarang mana ada? Ini yang saya ceritakan ini ada. Mana orangnya? Tak boleh sebut. Jaga kode etik jurnalistik. Artis kalau dia kerja hitungannya per menit. 1 menit berapa, 1 episode berapa. Kalau dia ada di MC pembawa acara, per detik hitungannya. Belum lagi assalamualaikum, baru as. Tapi mereka milih-milih. Kalau acaranya ada buka aurat, tak terima. Kalau sinetronnya tidak mendidik, tak terima. Kalau penyanyinya tidak betul-betul, tak terima. Karena sekarang ada orang bajunya panjang, tapi resleting tak berpasang. Dia tidak terima. Kira-kira artis-artis yang begini ini apanya yang kuat? Duitnya sudah banyak. Akidah. Karena kalau duit sudah banyak, manusia tidak akan pernah puas. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya anak Adam itu punya 1 lembah dari emas, dia pasti akan minta 1 lembah lagi. Kalau dikatakan, iyalah artis itu kan sudah banyak duitnya, tidak ada puasnya. Kalau tak percaya, tanyalah sama mereka, sedang dekat ini. Oleh sebab itu maka akidah. Kalau ada ustadz gayanya tenang, menunduk, tidak ada yang luar biasa. Kenapa? Karena memang ustadz. Tapi kalau artis bisa menjaga diri dari artis-artis, dari orang-orang cantik, luar biasa. Saya sekali aja syuting di TV itu udah tak tahan saya. Ini kalau sering-sering ke TV ini sumbing iman gitu. Makanya ketika mereka minta, Ustadz bisa datang ke Jakarta? Tidak. Kalau mau rekaman, kalian datang ke Pekanbaru. Maka 30 episode sahur, 30 episode berbuka, itu rekamannya di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Baju aja ganti-ganti. Ganti. Saya sangka baju yang 5 itu setelah acara ditinggal, rupanya dibawa orang itu balik. Mereka dengan kehidupan glamornya, akidah luar biasa. Kenapa masjid ini menjadi pilihan? Nanti mungkin ada bertanya, ini perlu saya jelaskan, jangan ada dusta di antara kita. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ceramah saya mengatakan, kalau ada peletakan batu pertama, tolong jangan diajak lagi karena saya trauma. Nah inilah dia letaknya. Saya sudah hampir lebih setahun berhenti ceramah di masjid ini, dan kalau ada acara keluar kota memang tidak lewat di sini. Asal lewat teringat saya batu pertama. Dulu 3 tahun yang lalu saya diminta meletakkan batu pertama, saya pun bingung gimana mau membangun masjid sebesar ini. Kira-kira yang membuat pengurus, ketua, manajemen, anggota bisa berani, apanya yang kuat waktu itu? Akidah mereka kuat. Kalau kami pasang, dari mana mereka kuat akidah? Karena pengajian. Ustadz selalu mengatakan, tanamkan
Walaupun sebiji korma di tanganmu, tanamkan, akan tumbuh. Rupanya Ustadz itu hanya menyuruh orang aja. Dia pun ragu. Sekarang ditengok masjid. Pertama kali kami duduk sama Ustadz Felix, saya memandang ke atas. Apa kata Ustadz Felix? Teringat ketika di Turki, kata dia. Karena kebetulan yang dia tengok ini, untung tak ditengoknya tangga belum berplaster. Itu pula untungnya sama Ustadz yang matanya sipit, tak terlalu jauh pandangan. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang sanggup menyediakan kue kotak sebanyak 5.000. Itu kue kotak yang di depan ibu, bapak, 5.000 gratis. Tidak diharapkan akan dibayar, akan balik modal. 5.000 disebar kotak. Kira-kira apa yang kuat? Akidah bahwa dia yakin dan tidak minta apa-apa. Tadi waktu dalam ruangan Ustadz Somad, ini orang yang menyumbang kue kotak 5.000, permintaannya cuma 1, berfoto aja. Saya begitu dibilang 5.000 foto, berarti kalau 3 kali foto 15. Saya tidak ada pakai ayat, tak ada pakai hadis, tapi alhamdulillah, itu yang dikatakan Syekh Mustafa As-Sibai. Hakadha allamatnil hayah. Selama hidup ini aku banyak jumpa orang-orang yang mungkin dia tak hafal Quran, dia tak hafal hadis, tapi akidahnya kuat luar biasa. Ada tanah karet di pinggir kota, tanah karet kebun getah. Tiba-tiba mau dibuat Islamic Center, diajukan proposal ke DPR. Ketika diminta persetujuan, DPR setuju tak kalau dibuat Islamic Center di sini? Apa kata DPR? Ketawa. Siapa yang mau sholat nanti di situ? Cigak sama cingkuk aja yang sholat nanti. Sekarang 17.000 orang datang sholat ke Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan. Kira-kira apa yang kuat saat ingin membangun masjid itu? Akidah. Siapa yang membangun waktu itu? Tak boleh sebut nama, tapi orangnya ada di sini. Artinya apa? Kuatkan keyakinan. Saya jumpa polisi di dekat Masjid An-Nur, datang berdoa. Apa kata dia? Ustadz Somad, saya ini bintang 1. Tahu saya pak, kalau bintang 7 pening kepala. Bintang 1. Tapi anak saya sekarang kuliah di Jogja naik bis. Bintang 1, anak kuliah di Jogja naik bis. Kalau saya mau terima duit-duit ini, bisa anak saya naik mobil pribadi. Tapi saya tak terima. Kira-kira apa yang membuat dia tidak menerima itu? Akidah. Polisi akidahnya bisa kuat. Hakim akidahnya bisa kuat. Bupati akidahnya bisa kuat. Orang-orang yang begini tidak banyak. Makhluk unik-unik ini harus dibudidayakan. Di mana tempat pembudidayaannya? Daftarkan segera sekolah Khairul Ummah. Nah, apakah cuma Khairul Ummah? Ada lagi di Kulim. Selesai Pasar Sail, belok kiri BPG, ada di sana sekolah Sains Al-Quran. Dalam kepalanya ada matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris. Tapi dalam kepalanya ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada Quran, ada hadis. Sekolah yang lain tak boleh ingat saya. Yang penting daftarkan sekolah sebelum tanggal berikut ini. Kita akan mati. Betul? Kita akan mati. Yang kita tinggalkan inilah anak-anak yang akidah yang kuat. Ustadz Somad nanti kalau mati, takutkah Ustadz? Tidak. Kenapa tak takut? Jamaah akan mendoakan saya, ya Allah ampunkan dosa-dosa Abdul Somad. Tengok, belum saya mati udah mereka aminkan. Malam tadi jam 9 saya mau pulang dari Muara Bungo. Malam tadi Muara Bungo, dari Muara Bungo ke Damasraya, dari Damasraya ke Pekanbaru. Masuk WA, gelap, video gelap. Kami sedang dalam mobil, mencekam suara di airport, tidak bisa keluar, tertahan, ketakutan. Kira-kira apa yang bisa menguatkan orang dalam kepungan itu? Akidah. Orangnya ada di sini. Tak boleh sebut nama.
akidah. Oleh sebab itu kuatkan akidah. Anak kita kuatkan akidah. Kalau tidak dia akan stres. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia, pulang ke rumah ditekan bini, masuk ke kamar mandi minum mama lemon. Akidahnya lemah. Minum mama lemon mana mati. Seminggu bubuih-buih. Dah pas jam 11. Kira-kira bisa dipahami isi ceramah nih kan? Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nanti ditanya jawab itu baru kita akan bahas tentang akidah. Pokoknya selesai, ingat aja 3. Akidah, syariah, akhlak. Tak mungkin syariahnya baik, tak mungkin akhlaknya baik kalau akidah tidak baik. Maka tanamkanlah ke anak-anak kita akidah. Tentu bahasanya dengan bahasa emak-emak. Bahasanya dengan bahasa emak-emak. Jangan, mana ada emak-emak pulang nanti ke rumah panggil anak. Nak, sini sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu. Emak-emak yang paling bisa membahasakan agama kepada anak-anaknya. Yang penting anaknya bisa makan. Anaknya kebetulan suka bintang. Maka emak ini tidak main paksa. Dimasakkannya telur ayam gambar bintang. Nah, tengok bintang. Bintang. Ada lagi emaknya lain. Dia tak pandai masak telur ayam gambar bintang. Kasih duit. Mas kan ya, nanti satu suap 1.000. Kalau agak besar 1.500. Nah, inilah anak-anak calon koruptor. Dah. Tapi ada satu lagi ibu yang tegas. Kalau yang tadi main pujuk, makan ya nak. Satu lagi main pujuk pakai duit, makan ya nak. Satu lagi enggak, pakai pistol. Makan, kau tak makan, kau tembak. Caranya berbeda, tapi yang ingin disampaikan supaya anak makan. Bagaimana anak ini akidahnya benar? Ingat saya waktu kecil dulu, pulang ke rumah bawa mobil-mobilan. Senang betul dapat mobil di jalan. Begitu mau pulang ke rumah langsung tanya, dari mana dapat? Dari jalan tadi mak. Punya siapa? Tak tahu punya siapa. Ini rezeki dari Allah. Balikkan ke tempat kau dapat tadi. Kalau tak kau balikkan, nanti dia akan besar di akhirat dan kau akan memikul itu di akhirat. Terbayang kita Bus Damri mikul. Jadi ibu tidak pakai ayat. Jangan nanti pulang ke rumah anak-anak kumpulkan Assalamualaikum. Pakai bahasa ibu. Ternyata bahwa yang kita curi itu akan kita pikul di akhirat bukan buatan-buatan emak-emak. Memang ada hadisnya dan ayatnya. Mana ayatnya? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangannya hari kiamat. Dijelaskan hadis Nabi, kalau kau curang zakat kambing, kau akan memikul kambing mengembek. Kalau kau curang zakat onta, kau akan memikul onta sambil bersuara. Rupanya ada dalam hadis dengan bahasa mak-mak, bahasa ibu. Ibu bicara, masuk ke otaknya, masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke sumsumnya. Sampai sekarang saya tak berani melakukan itu karena terekam dalam kepala saya, dia akan besar dan saya akan memikulnya. Bukan cuma mikul kambing, bukan cuma mikul bis. Nanti di akhirat ada orang yang memikul Toyota Avanza plat merah. Yang curang-curang. Masih keren kalau mikul Avanza. Ada yang mikul bakwan. Yang dulu sekolah makan 3 bayar 1. Ada pula mikul salalawa. Ketahuan. Nah, ikonan curang mas pertama. Dah, kira-kira bertambah akidah kita setelah ini kan? Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan tanya jawab sampai jam 12. Habis itu kita siap-siap salat zuhur. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini pertanyaannya nanti silakan Ustaz baca sendiri karena ini terkait dengan jumluan-jumluwati ya. Nah, kita berikan ke Ustadz yang paling ganteng dulu. Silakan. Dibaca Ustaz, pertanyaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat dan dilindungi oleh Allah. Amin.
Saat anak mau tanya, bolehkah orang tua memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan orang tua yang tidak dicintai oleh anaknya? Masya Allah. Bukan karena agama melainkan hartanya, karena ini anaknya hidup tidak susah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya curhat ini kayaknya. Baik teman sekalian, masya Allah saya tadi masih terngiang-ngiang tadi adik kita tadi Agus tadi ya. Dia baru pacaran 6 bulan aja pengakuan sampai nangis-nangis ya, masya Allah. Padahal ibu-ibu kan sudah tahu ya bahwa cinta itu ada 3 yang paling besar ya. Satu, cinta seorang bunda pada anaknya. Yang kedua, cinta Allah pada hambanya. Yang ketiga, cinta fitri ya. Ini ada di sini. Ya 6 bulan aja, dia sampai nangis-nangis kalau Mas Wisnu udah suruh ngomongin cinta. Apa yang terjadi dia, masya Allah. Enggak, sorry. Nah, itu adalah sedikit gambaran saja, masya Allah. Itu artinya adalah orang yang merasa bahwa dirinya itu bermaksiat lalu kemudian bercucuran air mata. Masya Allah, kita minta mudah-mudahan adik kita ini mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga diselamatkan oleh Allah. Baik, sekarang masalah tentang cinta. Jadi misalnya jadi gini, orang tua itu memberikan saran bagi anaknya. Yang menjalani pernikahan itu adalah anaknya. Artinya ada satu titik tertentu di mana ketika kita memang sayang dengan orang tua mau kebaikan untuk anaknya, salah satu syarat yang dikatakan manis tato aminkum bil ba'at. Siapa yang di antara kalian memang sanggup untuk menikah, yang dimaksud kesanggupan adalah segala sesuatu yang menjadi konsekuensi ketika orang itu sudah nikah. Termasuk di situ adalah bagian daripada harta. Makanya ada 4 hal yang dipertimbangkan dalam pernikahan. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah harta, yang keempat adalah penampilan, wajah dan seterusnya. Nah, tapi kata Rasulullah, pilihlah karena agama. Andai karena orang ini agamanya sama-sama bagus, tapi salah satu lebih kaya daripada yang lain, maka wajar ketika orang tua minta sama yang hartanya lebih banyak. Kenapa? Menurut dia lebih bisa menjamin. Tapi kalau andaikan semua pertimbangan ini dilihat daripada agamanya, yang punya harta tapi tidak punya agama, lalu kemudian menyerahkan pada orang yang tidak punya agama, ini sama saja bunuh diri. Nah, kenapa? Karena pernikahan itu tidak cukup karena harta. Oke, coba lihat terus sekalian. Siapa yang masih jomblo? Mana yang masih jomblo? Yang masih jomblo tangan. Oke, saya tanya. Yang laki-laki dan yang perempuan, saya mau tanya sama perempuan. Mau yang setia atau mau yang selingkuh? Benar. Laki-laki selingkuh banyak atau tidak? Berapa persen? 100. Berapa persen? 100%. Kenapa cowok-cowok banyak selingkuh? Karena memang cowok-cowok pengen untuk punya lebih daripada 1. Maka ketika diteliti berapa persen cowok mau selingkuh, jawabannya adalah 3 di antara 2 laki-laki mau selingkuh. Mau sekalian? Berapa? 3 di antara 2. Pertanyaannya, apa yang membuat laki-laki ini bisa setia? Oke, kita lihat. Pertanyaannya, apa yang membuat laki-laki bisa setia? Contoh misalnya, istri yang cantik. Pasti nggak kalau istrinya cantik lantas laki-laki setia? Belum tentu. Artis-artis cantik atau tidak? Cantik. Banyak nggak yang selingkuh? Banyak. Tapi cantik cukup atau tidak? Nggak cukup. Kalau andaikan harta itu bisa menjamin pernikahan, maka orang kaya pernikahannya semuanya sukses. Tapi apakah orang kaya menikah semuanya sukses? Belum tentu. Makanya pertimbangan paling utama adalah agama. Kalau ada orang tua punya pertimbangan yang lain, negosiasi, pahamkan mereka. Gimana caranya? Contoh sedikit. Saya pas mau nikah, saya kasih kemudian foto calon istri saya pada ibu saya. Ibu saya nggak mau terima, nggak mau pokoknya. Lah kenapa? Alasannya 2. 1, dia bukan orang Cina. 2, dia kerudungan. Dan ini pertimbangan agama atau tidak? Bukan. Karena ibu saya maunya yang Chinese juga, yang nggak kerudungan. Maka saya bilang sama ibu saya, kenapa? Dia jelaskan seluruh alasannya. Saya kemudian nego sama ibu saya. Ibu saya nggak mau nonton nego. Saya bilang, mendingan saya nggak usah nikah saja. Nah, kenapa? Karena kalau saya nikah dengan tidak yang satu keyakinan, tidak yang satu visi, maka ini sama saja pernikahannya jadi masalah. Nah, kenapa? Karena pernikahannya tidak satu visi. Di Amerika, ketika saya datang ke Amerika, banyak pernikahan yang gagal gara-gara apa? Gara-gara mismarriage, nikah karena nafsu. Awalnya mereka sama-sama tidak beragama,
Karena itu mereka nikah. Setelah mereka nikah, yang cewek tobat, lebih mendekat pada agama. Lama-lama apa yang terjadi? Cowoknya nggak mau tobat, lama-lama perempuan bela. Ustaz, kami pengen diimami Ustaz. Ustaz, kami pengen seorang laki-laki bertanggung jawab Ustaz, yang ngajarin anaknya akidah Ustaz. Nah ini bermasalah. Kenapa? Karena visinya tidak sama. Nah jadi kalau ada kasus yang seperti itu, negosiasi bareng orang tuanya. Dan jangan dengan cara yang kasar. Kebanyakan kita dengan cara yang kasar. Datang pada orang tua, ibu tahu tidak, yang benar itu adalah berdasarkan agama, bukan berdasarkan harta. Ibu matre ya, kalau matre masuk neraka. Ya mati lah kita. Kenapa? Karena caranya kasar. Coba berdua-dua sama ibunya pergi ke satu tempat, lalu bilang, ibu makasih, saya sangat berhutang sama ibu, sudah mendidik saya jadi orang yang baik. Saya nggak akan bisa jadi begini kalau bukan tanpa ibu, dan saya pengen agar saya ini menjadi jalan ibu untuk masuk surga. Nah kenapa saya pilih yang ini? Karena dia beragama. Kalau dia beragama, saya bisa masuk surga bareng-bareng dan bisa menjadi jalan ibu juga untuk masuk surga. Kira-kira ibunya dengar atau enggak? Insya Allah lebih dengar. Negosiasi sama ibunya. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan agama, bukan etnis, bukan harta, bukan selainnya. Kalau misalnya mau lagi, coba tanya sama ibunya, ibu pas nikah sama bapak sudah kaya atau masih miskin? Sudah kaya atau masih miskin? Saya yakin semua orang nikah nggak ada yang mapan. Lain apa? Karena mapan itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Makanya kalau jomblo nggak akan ada yang sakinah, karena sakinah itu datangnya daripada Allah setelah pernikahan baru sakinah. Maka kalau ada seorang jomblo cewek nanya, Ustaz kami pengen cowok yang mapan ada nih yang di depan nih, mapan semua. Oh sekali. Karena sudah nikah. Kalau jomblo itu nggak mapan, goyang terus nih. Oh sekali. Kenapa? Karena belum nikah, belum litaskunu ilaiha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tadi ada teman yang mau nanya di antara yang di depan ini kata mau nanya, silahkan. Ini mau tes semua nih juga di depan di sini ya. Mau sama pacaran. Ya ini juga mau testimoni, terlalu banyak isi katanya ya. Saya Ibn Abi Jahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu sekalian, cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertanya ini. Yang terhormat para guru kita di sini. Tadi pertanyaan ini idenya ketika Ustaz Felix menceritakan mengenai kancil tadi. Ternyata saya pikir-pikir bahwa pendidikan masa kanak-kanak itu jauh dari akidah. Contohnya dari lagu apa namanya, anak-anak pada hari Minggu duduk ayat ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka, nggak sopan, muka didudukin, nggak ada adab. Terus naik kereta api, tuk, siapa yang turun ke Bandung Surabaya, bolehlah naik dengan percuma, nggak jujur, nggak bayar. Benar kan? Potong bebek angsa, masak ritual. Oh benar tuh, potong bebek angsa. Mau nabi tak dansa 4 kali. Habis potong bebek-bebek, nggak ada. Ini banyak ini. Ada kita nih. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu. Apa? Hijau muda dan biru, meletus balon hijau. Ya kan? Hatiku sangat kacau. Timbang balon aja hatinya kacau. Terlalu baper. Kayak generasi sekarang ini. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana kita bisa mendapatkan putra putri masa depan yang sesuai dengan akidah? Kalau dari kecil kita tidak disisipkan dasar-dasar akidah, sedangkan standar di negara kita ini bukan sesuai syariah, gitu. Kira-kira bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. baik, saya akan jawab ya. Perhatikan. Buka surat Al-Baqarah 34 pojok kanan atas ya. Baik. Silakan Ustaz.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang beriman, jangan katakan ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u. Tapi gantilah kata unzurna wasma'u. Islam tidak melarang, tapi memberikan alternatif. Ini haram, ini lagu tidak mendidik, ini lagu tidak benar. Yang benar mana? Maka insya Allah sahabat-sahabat artis kita akan menciptakan lagu-lagu yang benar. Sementara mereka mencipta lagu, maka nyanyikan aja lagu yang mendidik dulu. Paling tidak dia tidak mengajak kita duduk di muka dan masa meletus balon satu, risau, tidak ada sakinah dalam hatinya. Oleh sebab itu maka adik-adik, anak-anak akan datang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Jangan cuma ceramah, jangan cuma tablik akbar. Apa acaranya? Lomba mencipta lagu anak-anak yang Islami. Upload dan dewan juri akan menyeleksi nanti. Ini lagunya layak, ini lagunya menanamkan akidah. Maka anak-anak kita berkreasi. Islam tidak mengharamkan seni. Seni patung haram, digantikan dengan seni kaligrafi. Seni musik yang maksiat haram, tapi digantikan dengan musik yang Islami. Alhamdulillah sudah tampil para penyanyi-penyanyi yang Islami, yang religius, yang mendekatkan akidah kepada kepala anak-anak kita insyaallah. Ditambahkan oleh Ustadz Felix Yao. Jadi ibu sekalian dan bapak sekalian, mendidik anak-anak kita dengan akidah Islam, tadi kunci ada 3. Jadi dari awal dekatkan mereka dengan ulama, karena ini penting sekali. Kalau mereka mengenal ulama, maka mereka mengenal adab yang betul. Mereka mengenal bagaimana cara mengakses ilmu yang betul. Imam Ahmad bin Hambal ketika punya kajian, maka yang datang itu bisa puluhan ribu. Tapi yang bawa catatan itu cuma 100-200 orang yang di depan saja. Sementara yang lainnya cuma lihat di belakang, mengamati yang ada di depan, mengamati caranya berjalan, mengamati caranya minum, mengamati caranya berbicara. Cuma itu saja. Kenapa? Karena pembelajaran akhlak ini lebih terdahulu daripada pembelajaran ilmu. Ada orang dikasih ilmu nggak punya adab, malah jadi bahaya, malah jadi fitnah. Ada orang kemudian sudah punya adab, maka insya Allah dimudahkan ilmunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ulama penting sekali. Dekatkan mereka dengan ulama. Alhamdulillah sekarang banyak sekali ustadz-ustadz yang sudah disukai oleh anak-anak. Nah, Ustadz Somad, jangankan anak-anak, kucing pun suka. Masalah kucing itu tidur atau lihat? Jadi masya Allah. Nah, jadi ini adalah kemudian yang pertama. Yang kedua saya tegaskan lagi, sejarah. Jadi seorang ibu ini harus pintar mendongeng buat anak-anaknya, harus pintar mengisahkan buat anak-anaknya. Karena menurut penelitian yang ada di Inggris, kisah-kisah itu diingat anak-anak sampai mati. Jadi kisah-kisah itu diingat anak-anak sampai mati. Berarti ibu-ibu harus cari kisah-kisah yang Islami, kemudian ceritakan pada anak tanpa ibu sadari dia sudah simpen di sini. Dan dia akan jadi referensi berbuat sampai dengan dewasa, sampai dengan dia mati. Ada kejadian mau lawan atau mau kabur, itu tergantung cerita ibu-ibu sekalian. Ada kejadian tertentu mau jujur atau mau kemudian fasik, semua tergantung dengan cerita ibu-ibu itu. Nah, yang kedua, sejarah, perbanyak sejarah. Yang ketiga, Al-Quran. Kalau ada Al-Quran, insya Allah aman anak-anak kita. Mulai dengan menyukai, lalu kemudian mulai membaca, mulai menghafalkan, lalu kemudian mulai untuk bertadabbur dengan Al-Quran tadi. Insya Allah Al-Quran itu akan membimbing anak-anak kita untuk ke arah yang benar insya Allah. Jadi ini di zaman sekarang memang agak sulit, tapi harus dimulai dengan sekarang. Yang kedua, jangan sendiri-sendiri mulainya, mulai secara berjamaah. Ini adalah pesan yang pengen kita kirim ke seluruh Indonesia, bahkan kita kirim ke seluruh dunia, bahwasanya orang-orang itu kalau berbuat baik jangan sendirian. Nah, ini artis-artis datang berjamaah. Mana para ustadz ngirim berjamaah. Nah, ini yang kemudian kita coba kirimkan pada orang-orang, jangan berbuat baik sendirian, tapi berbuat baiklah berjamaah. Kenapa? Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk meminta secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lalu berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 ayat awal ini semua pujian pada Allah, tapi berkaitan dengan kita. Allah katakan, kalau Anda mau ibadah akan lebih enak bersama-sama. Kalau Anda mau meminta, maka akan lebih
enak bersama-sama karena Allah menyenangi orang-orang yang bersama-sama. Berikutnya semua kami, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya kami, bukan saya. Semuanya kami, bukan aku. Bisa dipahami misalnya berjamaah. Insya Allah itu kunci untuk mendapatkan ilmu daripada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Allah besok. Iya, terima kasih. Baik, berikutnya di tangan Ustaz Somad sudah ada segepok pertanyaan. Nah, kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari dulu. Silakan Ustaz. Saya menjawab ini sampai selesai. Nanti waktu kita ada dilanjutkan Ustadz Felix. Anak saya 5 tahun. Dia bertanya kepada saya, mengapa Allah tidak nampak? Cara yang paling jitu supaya dia jangan nanya lagi, jangan nanya-nanya. Banyak tanya masuk neraka. Tapi dalam kepalanya terus akan bertanya dan tidak puas. Oleh sebab itu jawablah dengan bahasa anak-anak. Kenapa Tuhan tidak nampak? Coba bernapas, hembuskan, tarik, nampak? Tidak. Sedangkan ciptaan Allah saja tidak nampak, apalagi Allah yang menciptakan. Itu dari matahari ada keluar cahaya ultraviolet, membuat warna kulit berubah. Nampak? Tidak. Sedangkan ciptaannya saja tidak nampak, apalagi Dia yang Maha menciptakan. Tentu dengan bahasa ibu, pilihan diksi kata yang sesuai dengan usianya. Ibu lebih pandai. Kalau ibu tidak pandai, operasi kelamin jadi bapak-bapak. Mengapa Allah itu besar? Allah itu besar. Mana Dia? Kalau memang Allah itu besar, cari gubernur yang kurus. Gubernur itu besar. Coba tengok gambarnya nak. Gubernur itu besar apa kurus? Kurus mah. Kenapa wartawan mengatakan dia besar? Bukan badannya, kekuasaannya. Kenapa Ustadz kasih contoh gubernur? Nanti saya cerita presiden tersinggung. Kami memiliki koperasi simpan pinjam di RW. Setiap yang minjam potong 10%. Uang potongan nanti di akhir tahun dibagi bersama-sama. Apa hukumnya? Riba berjamaah. Berhenti, stop, keluar. Tapi kami sudah persatuan bagus. Bagaimana merubahnya menjadi syariah? Adakan simpan pinjam syariah. Cara membedakannya bagaimana? Kalau untung dapat untung bersama, kalau rugi ditanggung rugi bersama. Bedanya dengan riba, untung bersama, kalau rugi tanggung sendiri. Robah jadi bank syariah atau alihkan ke koperasi syariah. Saya kerja di sebuah kafe menyediakan live musik. Yang saya tahu musik itu haram. Jadikan kafe syariah. Beda antara tempat laki-laki dan perempuan. Minumannya tidak ada minuman yang haram. Apa minumnya? Super God, susu kambing. Apa makanannya? Bakery roti. Dijamin telur ayamnya dicuci dulu, baru dipecah. Jangan yang tidak halal. Ambil telur ayam, ambil telur ayam, ambil telur ayam. Bersatu antara tangan yang basah dengan adonan tepung, sementara telur ayam tidak dicuci. Telur ayam keluar dari LC, lubang ciri ayam. Tapi Abdul Somad LC bukan lubang ciri. Musiknya musik Islami, tidak ada lagi lagu-lagu yang tidak mendidik. Ini lagu-lagu mengajak berbuat zina. Apa lagunya? Cinta Satu Malam. Apa lagunya? Selimut Tetangga. Coba lagu yang Islami. Saya ingin bertanya, mengapa pendidikan di negara barat lebih maju daripada di negara Arab? Siapa bilang negara Arab tak maju? Lihat-lihat dulu Arabnya. Arab mana yang tak maju? Arab-Arab cemas, Arab maklum. Saudi Arabia maju, Mesir maju, tapi Barat maju. Kenapa? Pertama, mereka mengalokasikan dana untuk pendidikan luar biasa. Australia memberikan beasiswa untuk Indonesia 100 orang. Anak kita sekolah bayar. Ustaz Somad kenapa kuliah sampai jauh di Maroko? Kenapa tidak S2 di tempat kita saja?
S2 di tempat kita 1 semester 7 juta. Sidang terbuka 15, sidang tertutup 10, buka tutup 25. Padahal APBD, APBN kita 20% untuk pendidikan. Gaji guru, gaji dosen, profesor. Di Malaysia, gaji doktor 6.000 ringgit. 10 tahun yang lalu, waktu saya kuliah di Malaysia, 6.000 ringgit kali 3.500, 6.000 ringgit kali 4.000, berapa? 24 juta gaji dosen. Gaji dosen Abdul Somad? Dosen. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan? Kata kiai, kamu hamil ya? Ya, baca banyak-banyak surat Yusuf. Supaya apa? Supaya iman anaknya, akidahnya kuat macam akidah Nabi. Si ibu salah paham. Disangkanya anaknya akan lahir ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir tengok PKI. Pendek, kecil, hitam. Akhirnya komplain sama kiai. Pak Kiai, katanya kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng. Tapi kiai tidak emosi. Suami sampean mana? Datang suami, iya pantas. Jadi makanya ketika dalam kandungan itu banyak-banyak baca Quran. Ibu hamil tua sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Maka anaknya di dalam sudah mendengar. Ini sekarang ibu-ibu enggak sambil masak. Datang suami di belakang. Ustadz, apa boleh jika kita ngefans sama artis? Boleh. Mana artisnya? Tuh. Apa salahnya? Cuman jaga-jaga juga, pegang tisu jangan sampai. Setelah menikah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala sama. Ada perbedaannya. Waktu puasa, waktu lebaran berbeda. Siapa yang harus mengalah? Loh, kok bisa beda lebarannya? Suaminya NU, istri Muhammadiyah. Ini perbedaannya bukan masalah usul. Ini masalah furu' saja. Antara NU dan Muhammadiyah Allahnya sama, Qurannya sama, Nabinya sama. Hanya beda pada usolli, hanya beda pada kunut subuh, hanya beda pada tasyahud, hanya beda pada menyentuh kulit batal atau tak batal, hanya beda satu zikirnya jahar, satu zikirnya sir, beda satunya doa sendiri, satu berjamaah. Mengapa sadar perbedaan setelah menikah? Dulu kemana aja? Makanya sebelum itu harus bicara baik-baik, duduk bersama. Musa dengan perempuan yang dia nikahi, anak Shu'aib, itu kenalannya tidak lama. Bagaimana Musa dengan anak Shu'aib? Ketika Musa sedang bersandar di pohon, dia lihat ada orang ngantri ngambil air. Musa datang. Kata Musa, kenapa kalian ngantri lama? Air di sumur ini kami lama ngantri. Kenapa? Karena lubangnya kecil, ada batu bergelinding dari atas. Didorong Nabi Musa, akhirnya pintu sumur lebar. Perempuan yang di belakang dipanggil, ladies first. Perempuan itu mengambil air. Setelah itu perempuan itu pun membalas budi Musa. Kamu sudah menyediakan kami air, maka kami ingin membawa engkau ke rumah ayah kami. Akhirnya Musa berjalan di belakang, perempuan itu di depan. Musa melihat perempuan di depan, angin bertiup kencang. Perempuan kalau kainnya ditiup angin nampak lekuknya. Musa maju ke depan. Begitu perempuan zaman dulu, nunggu angin bertiup baru nampak lekuk. Sekarang nggak ada angin pun nampak. Maka ketika ketemu dengan Shu'aib, Shu'aib berkata, aku ingin mencari pengembala kambing. Apa kata anaknya? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kalau mau mencari pekerja, carilah sifatnya dua. Pertama, al-qawi, kuat. Yang kedua, al-amin, amanah.
Bapaknya curiga, kamu sudah pacaran berapa lama sama dia? Kamu kenal sudah lama? Baru tadi kenalan. Kok tahu dia kuat? Karena aku lihat dia mendorong, membantu orang lain. Kok tahu dia orangnya amanah? Waktu kami jalan dia di belakang, tapi dia tidak mau melihat aurat kami, dia pindah ke depan. Dalam satu perjalanan kita sudah tahu sifat orang. Ini pacaran 2 tahun ngapain aja? 2 tahun kenalan, omong kosong semua, bohong, tipu-tipu semua. Oleh sebab itu buanglah mantan pada tempatnya. Itu judul buku. Oleh sebab itu maka kenal baik-baik. Kamu NU, saya Muhammadiyah. Nanti kalau kita menikah kira-kira gimana nih? Deal or no deal? Oh tidak. Oke, kalau gitu kamu cari NU, saya cari Muhammadiyah. Nanti yang kedua baru kita ketemu lagi. Tentu tidak. Paham, mengerti. Ini bukan beda agama, ini beda masalah furu', masalah cabang, bukan masalah lagi-lagi akidah, syariah, akhlak. Berbeda masalah akhlak, biasa. Berbeda masalah syariah, biasa. Tapi kalau sudah masalah akidah, bisa kita terima? Tidak. Ada lagi? Bagaimana pahala orang yang membantu biaya mak-mak yang belajar tahfiz Quran sampai anak-anak itu jadi hafiz Al-Quran. Seorang anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim pakai kain ihram di sujud terakhir. Ini kematian yang paling indah dan tidak bisa direquest. Di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, pakai kain ihram, sujud terakhir dalam sholat, tempat paling afdal. Datang orang ke rumah orang tuanya, Bu, anak ibu itu amalannya apa? Saya tidak tahu. Sholatnya biasa saja. Dia bukan ustadz, dia bukan kiai, dia biasa saja. Ternyata setelah seminggu meninggal, datang janda membawa anak. Janda ini mengaku anak ibu memberi 1/3 gajinya untuk biaya anak-anak kami. Jadi nanti kalau ada bapak meninggal tiba-tiba datang janda, itulah tanda husnul khotimah. Ternyata sedekah diam-diam kepada anak yatim dan janda pahalanya luar biasa. Tapi nanti kalau bapak yang mau memberi, bapak yang beri, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar, nanti janda itu cantik berkelahi pula. Kertas terakhir. Apakah uang pensiun yang diterima selamanya dianggap haram? Pensiun itu adalah gaji ketika kerja yang disimpan oleh negara, akan dibayarkan setelah meninggal dunia. Maka itu tetap bagian dari pekerjaan kita ketika menjadi PNS. Kenapa Ustadz bela PNS? Karena saya PNS. Bagaimana kalau penghasilannya hanya uang pensiun saja? Maka uang pensiun itu halal, karena itu bagian dari pekerjaan kita, baik BUMN, ASN, PNS ataupun perusahaan swasta. Apa solusinya? Tak ada masalah, ngapain perlu solusi? Masalah itu kalau ada solusi karena ada masalah. Atasi masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Kita masih ada waktu, kita lanjutkan. Baik, tadi ada yang mau tanya ke Ustaz Khalid, silakan. Ya. Apa motivasi belajar agama Islam dari dulu hingga sekarang? Jadi gini loh sekalian. Ketika saya masuk dalam agama Islam, ada satu hal yang nggak bisa saya nafikan, ada satu hal yang nggak bisa saya hilangkan dari kepala saya. Apa yang saya nggak bisa hilangkan? Ada satu pengetahuan Allah itu pasti ada. Itu yang saya dapatkan ketika saya masuk Islam. Misalnya contoh, ketika dulu saya berpikir, apakah Tuhan itu ada? Saya dapat Tuhan pasti ada. Dari mana? Dari perhitungan fisika. Jadi ada seorang ahli fisika, ketika dia ngitung tentang alam semesta ini, dia dapat kemungkinan Tuhan tidak ada atau seluruh dunia itu tercipta secara kebetulan, itu sama seperti ada angin puting beliung lewat ke tempat pembuangan sampah. Setelah selesai dia lewat angin puting beliung itu, jadi pesawat Boeing 737. Mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Maka dari situ saya yakin Tuhan pasti ada. Dan ketika saya mikir, Tuhan itu namanya adalah Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Intinya adalah ketika saya belajar Al-Quran, yang saya dapatkan Al-Quran pasti benar, Al-Quran pasti ada. Maksudnya Al-Quran semua yang dikatakan adalah pasti ada. Maka termasuk yang ada di dalam Al-Quran itu adalah surga dan neraka.
Kira-kira kalau surga sama neraka yang kepikiran dulu surga atau neraka dulu? Surga atau neraka dulu? Kalau saya kepikiran neraka dulu. Dan ketika saya kepikiran neraka itu, karena itu pasti benar, karena berita itu kan pasti benar. Berita itu kan adalah sesuatu yang nyata. Kalau saya pikirin pertama adalah neraka dulu, bukan surganya dulu. Lalu kenapa? Neraka itu yang paling ngeri apanya bisa lihat? Yang paling ngeri apa? Siksanya. Siksa yang diceritakan di dalam neraka itu yang paling ngeri ya. Bagi saya bukan. Bagi saya yang paling ngeri di dalam neraka itu adalah bahwa di sana selama-lamanya. Ada kata-kata labithina fiha ahqaba khalidina fiha abadan dan seterusnya. Itu yang paling ngeri bagi saya. Lah kenapa? Kata selama-lamanya itu nggak bisa saya bayangkan. Lah kenapa? Orang itu kalau dia mendapatkan satu hal yang nggak enak, yang dia hibur untuk dirinya adalah nggak apa-apa, sebentar lagi selesai. Di dalam hidup ini, senggak enak-enaknya hidup kita tinggal mikir kalau sudah mati selesai. Makanya orang banyak mau bunuh diri supaya masalah hidupnya selesai. Tapi kalau neraka itu nggak ada selesainya, itu yang ngeri. Bisa dipahami dulu sekalian. Bahkan kalau usah disiksa, suruh nunggu nggak ada selesai itu juga siksaan sendiri. Nah maka ketika saya takut betul akan terjadi siksa itu, inilah jalan saya satu-satunya, dakwah. Lah kenapa? Karena kita bukan nabi, kita bukan syuhada, kita belum syuhada. Yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdakwah. Karena siapa tahu dari dakwah ini ada orang yang tercerahkan, ada orang yang kemudian tersadarkan, apa yang dia amalkan, dia ikhlas, bisa menutupi apapun yang kita tidak ikhlas. Maka bagi penulis kayak saya, itu yang paling menyenangkan apa? Yang paling menyenangkan bukan duit, bukan tahta, bukan kekuasaan. Tapi kalau ada orang bilang, alhamdulillah Ustaz, semenjak saya baca buku Ustaz, saya putus pacaran, lalu senang sekali saya. Lalu apa? Bisa jadi orang ini bersaksi nanti di akhirat bahwa saya ada kontribusinya di dunia. Ini motivasi saya yang paling besar. Takut masuk neraka, nggak mutu banget Ustaz takut masuk neraka, nggak apa-apa. Waliman khafa maqama rabbih jannata. Bagi orang-orang yang takut pada melihat Tuhannya, ada yang dua surga bagi dia, insya Allah. Maka takut pada Allah ini motivasi saya yang paling besar. Kalau surga itu motivasi yang lain, tapi utamanya adalah neraka. Yang kedua, dunia. Saya pengen untuk jadi kenangan baik pada anak-anak saya. Ini yang memotivasi saya untuk belajar. Ini yang memotivasi saya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh, kadang-kadang di antara cowok-cowok itu ada yang suka melakukan perkara-perkara yang nggak guna. Contoh misalnya apa? Nonton film porno misalnya, perkara-perkara maksiat. Yang saya pikirin begini, kalau ada orang yang nonton film porno itu punya anak, kira-kira gimana pendapat Anda? Pas Anda lagi nonton film porno tiba-tiba mati, anak Anda lihat, kenapa aku mati nonton film porno? Kira-kira gimana ceritanya? Rela atau nggak kira-kira begitu? Maka saya menjawab itu daripada maksiat kayak begitu. Maka saya menulis buku. Untuk apa? Supaya anaknya tahu bapaknya siapa, dan kalau saya sudah mati, anaknya tahu harus berbuat apa. Itu motivasi saya yang kedua. Untuk anak-anak saya pengen diingat baik oleh anak-anak saya. Saya pengen ketika anak perempuan saya dewasa, kemudian dia ditanya, pengen nikah sama yang kayak gimana? Dia jawab, pengen nikah dengan orang kayak bapak saya. Itu berhasil. Ketika anak saya ditanya yang kecil, pengen jadi kayak apa? Pengen jadi kayak bapak saya. Nah, itu motivasi saya di dunia. Agar anak-anak saya itu tahu siapa bapaknya dan mau beraktivitas seperti bapaknya. Jadi ada motivasi akhirat, ada motivasi dunia. Insya Allah kalau itu kita jalani, insya Allah kita akan terus-menerus berkembang dan tidak akan pernah cukup dengan satu hal. Allah besar. Ya, terima kasih Ustaz. Berikutnya Pak Usman tadi ada pertanyaan tentang bagaimana membangun pendidikan berbasis akidah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara memperbaiki diri sendiri dengan standar berbasis akidah Islam? Apa kiatnya? Saya pahami bahwa strategi pendidikan Islam adalah membentuk akliyah dan nafsiyah atau membentuk kepribadian Islam atau disebut dengan syakhsiyah Islamiyah. Jadi ada akliyah, ada nafsiyah. Akliyah itu pola pikir, nafsiyah itu pola perbuatan. Dua-dua ini harus berbasis akidah Islam. Namun kalau kita lihat mana yang lebih mempengaruhi, perbuatan kepada pemikiran atau pemikiran kepada perbuatan. Biasanya pemahaman seseorang itulah yang mempengaruhi perbuatan seseorang.
ketika dia meyakini bahwa babi itu haram, ketika dihadapkan di depannya daging babi dan disebutkan, saat itu juga dia bisa muntah. Kenapa? Karena perilaku dia dipengaruhi oleh keyakinannya. Bagaimana dengan orang yang meyakini babi halal, disodorkan babi langsung enak sekali ini. Ini perilakunya itu dipengaruhi oleh pemahamannya. Maka dengan demikian, bagaimana kita merubah diri kita? Yang pertama adalah merubah pemahaman kita. Dan pemahaman ataupun perbuatan itu ada dasarnya, ada landasannya. Landasan pemahaman yang kalau mau berubah kepada yang pasti benar adalah landasan pemahaman yang benar. Apa itu pemahaman yang benar? Yaitu berlandaskan, landasan artinya akidah, berlandaskan Islam. Jika pemikiran kita satu persatu kita perbaiki, apa saja, misalnya kita memandang tentang tadi, tentang misalnya tentang musik, kita perbaiki sesuai akidah Islam, nanti ada perilaku seputar musik seperti apa. Kita memahami tentang pergaulan, kita pahami dengan akidah Islam, bagaimana konsep pergaulan dengan berbasis akidah Islam. Maka ketika pergaulan kita pasti akan terpisah. Begitulah dan sebagainya. Jadi jika kita ingin merubah diri kita dengan berbasis akidah, pertama pemahaman kita harus dirubah. Apa yang dirubah? Dasar pemahamannya. Apa dasarnya? Akidah Islam. Semua pemikiran pemahaman kita wajib disandarkan kepada akidah Islam. Setelah berubah pemikiran akan melahirkan pemahaman, pemahaman akan melahirkan sebuah perbuatan, sehingga perbuatan kita juga kita atur dengan akidah Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, luar biasa. Ada beberapa titik yang kalau kita lihat di masjid ini ada yang masih bolong-bolong, ada yang masih mungkin belum sempurna, dan siapa tahu ada di antara kita, bahkan bukan ada di antara, insya Allah semuanya ini pengen bahwa nanti kita di hadapan Allah punya amal yang mengalir abadi. Maka insya Allah akan ada penggalangan dana untuk masjid ini. Mungkin bisa dipandu oleh Ustadz Somad, memberikan motivasi untuk bersegera menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau kekal abadi amalnya sampai mati menghadap Allah, maka selesaikanlah tangga-tangga dan menara-menara yang sengnya masih kelihatan ini. Berapapun yang kita berikan, inilah bukti akidah kita benar. Karena orang yang memberikan hartanya hilang, yang mewakafkan tanah ini hilang. Padahal ini tanah ini strategis, pusat kota, tapi hilang, tak ada maknanya kalau orang tidak ada akidah yang benar. Kalau bisa memberikan semen, berikanlah. Kalau bisa memberikan batu bata, keramik, berikanlah. Datang ke Pak Ketua, Pak Al-Makmis SHMH. Ustadz Somad hanya nyuruh-nyuruh saja, ceramah-ceramah, dia sendiri pun tak memberikan. Saya lupa pula buat dompet. Nah, mana 4 orang? Panggil 4 orang, pegang umpat sudut sorban ini, putarkan ke bawah ke sana. Nah, duit Ustaz Nawir. Ustaz Nawir. Duitnya masih pakai klip pula, tak bisa dibuka. Allahu Akbar. Ma'akal tafafnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa mati hari esok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3. Mal, harta, wa ahluhu, keluarga, semuanya tinggal. Yang tinggal cuma 1. Wa yabqa wahidun wa amaluhu. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ala hazinniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami ya Allah.
wa qawwi aqidatahum, kuatkan akidah keyakinan mereka, waj'alhum minas salihin was salihat, jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami, selamatkan semua kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami, anak cucu kami dari malapetaka, bencana riba, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.